Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasih nama Bapak Yeshua Amasya Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur jikalau kita masih bernapas saat ini. Semuanya ini karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan karena kehebatan atau kekuatan kita. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, barusan Mikael mau istirahat. Kata Bapak, Mikael, engkau sampaikan apa yang kau lihat di alam roh. Bapak, Ibu, teman-teman, sadar maupun tidak sadar, manusia di dalam dunia ini, mereka suka berpesta pora, mereka epi-epi, mereka buat kejahatan. Padahal di alam roh mereka yang kebanyakan tersesat, sehingga diajak oleh Lucifer, sehingga roh mereka buat kejahatan, mencuri, membunuh, korupsi. Dan setelah mereka lakukan hal-hal itu, dan roh itu masuk tubuh manusia kembali, dan manusia itu mereka berpesta pora, memuji, memuliakan Lucifer. Mereka epic, tetapi sadar maupun tidak sadar, roh mereka itu mati. Roh mereka itu mati di alam roh. Roh mereka tersesat. Mereka tidak tahu arah di mana, jalan kemana mereka harus tempuh untuk diselamatkan. Karena tubuh dunia manusia mereka tidak isi tubuh roh mereka dengan makanan kebenaran firman, sehingga roh mereka kebanyakan tersesat di alam roh. Dan karena tersesat, roh mereka tidak ada jalan masuk kembali ke tubuh mereka, dan manusia melakukan banyak kejahatan-kejahatan mereka. Sadar maupun tidak sadar, itu efek dari alam roh, sehingga roh mereka masuk ke dalam tubuh mereka, menguasai mereka berkejahatan. Karena apa? Roh mereka di alam roh tersesat, tidak tahu arah jalan yang harus mau diselamatkan. Karena tubuh dunia mereka, orang-orang ini tidak mau bertobat, tidak mau berbalik kepada jalan lurus yang kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga roh mereka di alam roh itu tersesat, tidak tahu jalan arah yang harus mereka tempuh. Kebanyakan mereka stop di persampingan jalan, sehingga roh mereka dikuasai oleh Lucifer. Dan juga kadang di efek dalam dunia nyata, kalau roh mereka tersesat di alam roh, dan Lucifer tidak kembalikan rohnya mereka, dan mereka tiba-tiba mereka meninggal, wafat. Makanya orang bilang, kok orang ini tiba-tiba dia sehat? Tadi dia sehat, kok belum sampai setengah menit dia meninggal tiba-tiba, padahal dia sehat baru. Itu karena rohaninya mereka mati. Rohaninya mereka mati karena roh mereka tersesat di alam roh, sehingga efek dalam dunia roh mereka ditahan Lucifer, sehingga mereka mati. Jangan kita menggunakan waktu ini untuk Lucifer. Marilah bagi mereka yang terima tanda maupun belum atau vaksin, bertobat dan berbalik pada jalan lurus yang kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus yang dapat untuk menyelamatkan segala jiwa-jiwamu di alam roh, dan efek dalam dunia nyata, rohmu diselamatkan, tubuhmu diselamatkan, dan kau dapat dirubahkan dari tubuh dunia menjadi tubuh kemuliaan. Ingat, kita jangan kasih makan tubuh dunia ini. Tubuh dunia ini cuma sementara. Justru yang menyelamatkan manusia adalah iman melalui perbuatan, melalui tubuh surgawi, yaitu tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam tubuhmu. Tubuh Tuhan Yesus Kristus itu yang dapat menyelamatkanmu untuk memperoleh kekal. Jangan engkau salah pergunakan waktu ini untuk kejahatanmu. Jangan engkau salah gunakan waktu ini untuk kejahatanmu, tetapi pergunakan waktu ini untuk Tuhan, sehingga
engkau dapat memperoleh bekal, baik di dalam kerajaan surga maupun di dalam kerajaan 1000 tahun damai bagi mereka yang mati martir. Dan juga bagi mereka yang akan diselamatkan lebih dahulu masuk kerajaan 1000 tahun damai, dan kerajaan 1000 tahun damai baru masuk dalam kerajaan surga. Dan dunia ini akan dirubahkan menjadi api neraka. Apalagi kalau jaringan 5G sudah berfungsi. Kalau jaringan 5G sudah berfungsi, maka orang-orang yang sudah terima tanda 66 suntikan vaksin, mereka akan dikontrol, akan timbul berbagai penyakit-penyakit, bisul-bisul dan kutu air sebagai penyakit kulit, baik penyakit dalam, penyakit luar, dan tidak ada obat untuk menyembuhkan. Cuma satu jalan keselamatan, cuma Tuhan Yesus Kristus. Engkau terima semuanya dengan ikhlas, engkau harus mati martir, tidak ada perwakilan, dan engkau dapat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akan memerintahkan para malaikatnya akan bawa rohmu dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh malaikat, baik masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai maupun masuk dalam kerajaan surga. Keputusan semua ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh. Amin. Oleh karena itu, janganlah kita pergunakan waktu ini dengan sembarangan. Bagi mereka yang sudah terima tanda maupun belum kartu vaksin, engkau bakar kartu vaksin itu dan bertobat berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau terima tanda, bertobatlah dan berbalik masih lagi. Meskipun pintu anugerah untuk dunia sudah tertutup, untuk pintu anugerah untuk kerajaan surga tertutup, tetapi bagi engkau mau bertobat, bertobat segera sebelum kerajaan 66 berdiri. Memang saat ini adalah zaman antikris. Sadar maupun tidak sadar, waktu ini saat ini putar sangat cepat. Oleh karena itu, janganlah engkau pergunakan waktumu untuk hal-hal duniawi. Berjaga-jagalah engkau semua setiap saat, pagi, siang, sore, malam, subuh, dan melepas segala pengampunan, dan begitulah kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang dapat menyelamatkan umat manusia untuk memperoleh kekal. Amin. Karena saat ini efek di dalam dunia nyata, para saksi yang menyampaikan kebenaran firman, tiba-tiba mereka berdoa atau baca firman, tiba-tiba mereka pusing. Itu karena efek di dalam alam roh yang mereka menyampaikan kesaksian kebenaran firman. Karena saat ini Tuhan memerintahkan para malaikatnya itu turun ke jalan-jalan, ke lorong-lorong kepada mereka yang belum pernah mendengarkan kebenaran firman melalui kesaksian YouTube maupun media-media. Maka Tuhan Yesus Kristus memerintahkan para saksinya menyampaikan kepada mereka, karena mereka dalam dunia ini disolimi oleh dunia. Karena itu mereka minta kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan saksinya sehingga dapat menyelamatkan jiwa mereka, sehingga mereka juga dapat bagian keselamatan. Baik akan dapat bagian keselamatan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai akan berdiri selama 1000 juta, 1000 juta, triliun, 1 juta triliun tahun akan berdiri dalam dunia ini. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Setelah berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai, Lucifer atau Dajjal, di mana Gog dan Magog, semua bangsa akan menyatu menyerang kerajaan 1000 tahun damai, tetapi anugerah dari surga dari Bapa Yahweh akan menghancurkannya. Dan setelah itu dunia ini akan dirubah menjadi api neraka, dan orang mati dan orang hidup semua akan dihakimi. Yang hidup yang berkenan kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, masuk dalam kerajaan surga, akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang mereka tidak bertobat akan masuk dalam api neraka. Di mana kandungan neraka? Dunia ini adalah neraka. Jika engkau melihat api lahar-lahar dalam dunia ini, dia meletus, itulah dunia ini adalah neraka. Makanya firman Tuhan di dalam Injil Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Demikian pesan surga singkat. Biarlah semuanya ini menjadi pesan buat kita semua, karena para saksi surga, para malaikat surga masih menghukum semua negara karena melihat tanda pertobatan dari setiap orang. Kalau mereka bertobat, maka tidak akan ada peperangan untuk mereka. Amin.